Assalamualaikum semuanya. Seperti biasa, aku mau nge sebuah video dan kali ini tuh masih tentang pertandingan Indonesia versus Cina karena di malam pertandingan tersebut tuh banyak momen yang terjadi. Salah satunya adalah banyak banget konten kreator asal luar negeri yang membuat konten atau meliput acara tersebut seperti media-media dari luar itu banyak banget yang meliput acara tersebut. Dan di kanal YouTube mereka tuh ya bener-bener mereka menceritakan gimana euforia yang terjadi di Stadion GBK. Mereka bener-bener larut dibuat dengan suasana yang terjadi di Stadion GBK. Dan tidak sedikit ya ketika ada momen-momen tertentu ketika merayakan gol ataupun menyanyikan sebuah lagu kebangsaan Indonesia, mereka benar-benar ikut merinding dan meskipun mereka tuh juga kurang paham artinya. Yang unik pada pertandingan Indonesia melawan Cina kemarin, di mana ada sosok ibu berwajah bule bersama kedua anaknya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat. Setelah ditelusuri ternyata dia adalah Marlis, yang tidak lain istri dari Joey Pelupesi, pemain yang juga masuk dalam skuad Garuda saat melawan Cina. Nah, ini aku kemarin juga lihat kontennya. Kalau yang bule satunya tuh sudah nggak asing. Yang botak itu kemarin aku juga lihat dia tuh sangat-sangat excited banget dengan euforia yang terjadi di dalam stadion GBK ya. Tole kagum banget gitu. Studio terasa seperti detak jantung yang sangat besar dan menjadi bagian dari energi itu sangat Wah, ini luar biasa. cewek-cewek Korea ini ya. Saya orang Korea, tapi hari ini saya mendukung Indonesia dengan sepenuh hati. Ada beberapa lagu Indonesia dan mereka menyalakan lampu seperti ini dan saya suka bagaimana mereka melakukannya seperti ini. Setiap kali saya benar-benar ingin menangis. Kita nonton di Suasana Stadion Gelora Bung televisi Karno saja malam sudah itu merinding bukan ya, sekadar gimana pertandingan berada yang sepak di situ bola. langsung. Itu adalah peristiwa yang mengguncang jiwa. Di tengah gemuruh ribuan supporter, di bawah langit Jakarta yang mulai gelap, dunia menyaksikan sebuah kebangkitan. Timnas Indonesia melawan Cina, tapi sorotannya bukan cuma di lapangan, melainkan dari tribun, dari suara, dari semangat, dari hati para pendukung. Yang mengejutkan, bukan hanya rakyat Indonesia yang memadati stadion, tapi juga orang asing dari Eropa, Asia, hingga Amerika dan Kanada berdatangan. Mereka penasaran, mereka ingin melihat langsung apa yang terjadi di Indonesia. Mereka bertanya, kenapa negara ini begitu menggema dalam dunia sepak bola sekarang? Saat lagu Indonesia Raya menggema, stadion berubah menjadi lautan merah putih. Tidak ada satupun yang duduk, semua berdiri, tangan di dada, mata berkaca-kaca. Tapi yang paling bikin merinding, para bule pun ikut berdiri. Ini aku kemarin sempat lihat kontennya bule ini ya, dan seru banget melihat ekspresinya tuh bener-bener wah ketika lihat pertandingan kemarin. Beberapa dari mereka hafal liriknya, beberapa hanya menunduk hormat, tapi semua terdiam. Mereka bilang, baru kali ini kami merasakan lagu kebangsaan asing sedalam ini. Bahkan seorang Neil Peterson jurnalis berdarah Belanda Indonesia sampai merinding merasakan atmosfer GBK. Wow, nilainya ini ya, merinding banget lihat koreonya ya. Dan saat lagu Tanah Airku dinyanyikan, Ini suasana makin momen. magis. Lagu ini bukan lagu wajib, tapi dinyanyikan ribuan orang secara spontan. Lagu itu membuat banyak bule berkaca-kaca dan terharu. Di era di mana sepak bola seringkali hanya soal skor dan statistik, Indonesia justru menunjukkan sisi lain.
jiwa, dan jiwa itu terasa sangat kuat di stadion ini. Supporter tidak hanya datang untuk menonton, tapi untuk menyatu. Mereka menyanyikan, meneriakan, dan mendoakan bersama. Bahkan, warga Cina yang berada di Indonesia pun banyak yang memilih mendukung Garuda. Oh, pastinya. Pastinya lah. Cinta. Mantap ya. Saya cinta Indonesia. Wah. Saya Cina. Saya Cina tapi saya cinta Indonesia. Pertandingan ini lebih dari sekedar laga kualifikasi Piala Dunia. Ini adalah panggung, tempat Indonesia memperlihatkan siapa dirinya kepada dunia. Dan dunia pun tercengang. Indonesia banyak diliput media luar negeri. Bahkan podcaster luar negeri ramai membahas atmosfer gila di GBK. Ini baru permulaan. Tapi malam itu, di Gelora Bung Karno, Indonesia telah menang. Bukan hanya di skor, tapi di hati dunia. Woi, Bang Martin Paes. Ya, aku pribadi nonton di televisinya pastinya itu benar-benar merinding ngelihat pertandingan kemarin. Suasana yang terjadi di GBK tuh benar-benar bikin itu tadi ya, bener bikin kita tuh ngeliatnya wah itu di televisi ya. Bener-bener nggak bisa ngebayangin ketika entah kapan ya ada suatu kesempatan bisa melihat secara langsung di GBK. Pastinya atmosfernya pasti gila-gilaan edan pokoknya. Dan kalau ngomongin beberapa bule yang nonton kemarin, aku juga sempat lihat konten-konten mereka ya. Mereka benar-benar menikmati suasana yang ada dalam GBK. Mereka tuh benar-benar keheranan. Ada kemarin tuh yang aku tonton bule Kanada kalau nggak salah tuh ya, yang tadi botak, maaf ini kalau salah ya. Ketika pertama kali masuk ke dalam stadion ya, dia tuh benar-benar merasa keheranan dan dia sempat bilang, ini adalah pertama kalinya hidup aku nonton bola di stadion itu dan di sini tuh sangat rame berisik gitu ya. Aku nggak bisa ngebayangin ketika timnas Indonesia ngegolin itu gimana respon para penonton. Soalnya acara sebelum pun mereka tuh bener-bener riuh banget, rame banget memberikan support kepada timnas Indonesia. Jadi dia tuh bener-bener keheranan. Dan gongnya lagi ketika di akhir acara ya, lagu sakral pastinya, Tanah Airku, meskipun mereka tidak mengerti arti dari lagu tersebut, tapi mereka tuh bisa merasakan yang ada dalam lagu tersebut itu mereka terbawa dengan suasana tersebut. Dan pastinya doa dan harapan kita tuh ya semoga kedepannya timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia. Pastinya ke round 4 nantinya berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan harapan pribadi dan harapan masyarakat Indonesia, semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia. Amin.